Ning duduk fatona sedodol sapi. Iya dah. Jadi orang ketika bisa jujur, maka dia bisa amanah. Nah, lembaga juga begitu, lembaga apapun. Kalau dia nggak bisa jujur, dia nggak bisa amanah. Dan ketika nggak bisa amanah itu nek cara kene iki terpercaya. Kanjeng Nabi itu dulu sebelum menjadi Nabi sudah dikenal Al-Amin, yang terpercaya. Sehingga meskipun orang berseberangan, akhir ketika Kanjeng Nabi sudah menjadi Nabi, sudah mengajarkan Islam, banyak orang-orang kafir, banyak musuh-musuh beliau yang menitipkan hartanya pada Nabi. Jadi meskipun musuhnya titip hartanya pada Nabi, karena percaya Nabi tidak akan mengurangi 1 sen pun. Jadi keterpercayaan itu. Lah kalau keterpercayaan itu menjadi landasan untuk tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Kalau orang nggak terpercaya, kalau sekarang distrust itu, ya nggak mungkin. Kalau negara sudah distrust, lembaga sudah distrust, tidak dipercayai, bikin undang-undang apapun tidak akan dipakai oleh rakyat. Itu satu sisi. Cerita tadi sebenarnya ada juga cerita di dalam kitab-kitab lama tentang 2 orang yang hampir sama ceritanya sama orang Amerika tadi. Jadi beli tanah. Ada 2 orang, yang satu beli tanah, kemudian karena beli tanah dia bayar, ternyata di dalam tanah itu dikedok ada emasnya. Karena jujur pada dirinya, ini bukan milik saya berarti emas ini. Dia balik ke penjual yang pertama, dan yang penjual pertama mengatakan tidak, itu sudah kamu beli, itu hak kamu. Itu berdebat mereka berdua. Berdebat bukan royoan iki mas, tapi royoan menolak emas itu. Jadi yang satu mengatakan tidak, itu bukan milik saya, itu milik kamu. Yang satunya juga, penjualnya juga mengatakan tidak, itu sudah kamu beli dan itu sudah milik kamu. Karena akhirnya nggak ada penyelesaian, datang ke seorang ulama. Ini kisah nyata. Ulama itu mengatakan begini, sekarang begini aja deh, daripada kita ribut. Kamu punya anak laki-laki enggak? Yang satu bilang, saya punya anak laki-laki. Kamu punya anak perempuan enggak? Punya kawin kan? Jadi besanan, udah itu untuk cucu-cucu kalian, untuk anak-anak kalian itu, emas itu. Jadi nggak bareng-bareng gitu kan, untuk sama-sama. Jadi itu yang berbeda sekarang mungkin ya. Yang sekarang ini kan kita banyak kalah dengan dunia. Kenapa ada orang korupsi? Orang korupsi itu kan dasarnya sederhana saja. Dia merasa kurang dari apa yang dicapainya, apa yang didapatnya, dan merasa bisa mengambil lebih dengan segala cara. Jadi ketika orang kalah dengan dunia, satu, itu prinsip dasar orang nggak zuhud, kalau istilah tasawuf itu, nggak membatasi diri dari dunia, maka dia akan melakukan apa saja, meskipun itu pakai bendera Islam atau bendera Kristen atau bendera Hindu atau bendera apapun, Buddha atau apa. Kalau orangnya kalah dengan dunia, maka tetap akan mencuri dari mana saja. Jadi masuk akal ya. Nah, kemarin itu pengajian di kajian itu cilik-cilik dengar anak-anak kecil di depan, asal ada pembicara ngomong masuk akal itu, masuk akal. Nanti kalau omongannya rada gak genah, wah gak masuk akal itu, gak masuk akal itu, gak masuk akal itu. Masuk akal. Jadi kita sekarang bingung ketika menghadapi korupsi, Mas Toto, Mas Lea. Demokrasi itu kan katanya pilarnya 3 kan ya, eksekutif, legislatif, yudikatif, gitu. Pilar keempat itu media massa. Ini ngomong Indonesia, orang Indonesia itu kreatif. Jadi eksekutif itu kan TIF toh, ganti TIF, maling toh, eksekutif, yudikatif, gitu. Legislatif, berarti maling, semua dibikin maling, itu kan rusak kan sekarang. Baik eksekutifnya maling, yudikatifnya maling, legislatifnya maling. Nah yang terakhir ini kan rame lagi, ada 4, masih belum puas orang Indonesia itu, demokrasi pun diakali itu. Jadi media pun dibikin maling juga. Kemarin geger tentang mafia media. Bagaimana media itu memeras satu dengan yang lain, dengan pengusaha-pengusaha. Berita yang Anda baca itu belum tentu berita yang benar. Jadi kalau wartawan di daerah itu mungkin ada sebagian yang kalau peliputan disangoni,
Kalau mereka enggak, sudah mengajukan proposal bagaimana mengawal satu kebijaksanaan atau bagaimana mau menyerang perusahaan apa atau tokoh apa, ayo saya kawal, saya buatkan atau membela satu kepentingan tertentu, dan itu dengan nilai-nilai yang miliaran. Dan itu kemarin geger itu, padahal itu sudah geger pertama diangkat itu sudah 2-3 tahun yang lalu itu tentang mafia media itu. Enggak masuk akal itu ya? Enggak masuk akal soalnya pimpinan redaksi. Enggak masuk akal itu. Jadi kalau kemudian semua ini kacau, terus kayak apa bangunan demokrasi di Indonesia gitu. Jadi kita berhitung ke depan bahwa pada akhirnya kalau semua dikorup seperti ini, maka kita nggak punya harapan. Nah, harapan kita yang terbesar apa kalau kita semua kita korup gitu. Jadi ini yang perlu kita tegaskan bahwa. Tapi yang pertama penting itu yang penting sekali untuk kita tekankan bahwa. Saya ingat begini Mas, ada seorang almarhum baru aja meninggal sebelum puasa itu, seorang aktivis di Jakarta, namanya Amir Hussein Daulay itu, teman akrab yang sempat lama bergaul saya, itu ketika suatu saat dia naik mobil sama istrinya, lewat perumahan mewah itu, si istri ngomong begini, aduh Mas rumahnya kok bagus-bagus ya. Si Amir ini pengakuan istrinya setelah Amir meninggal. Si Amir mengatakan begini, ya begini ini Indonesia jadi rusak. Kalau istri-istri ngomong begini sama suaminya, maka banyak suami yang akan korupsi. Cuma ngomong itu dok. Dan itu menyebabkan istrinya tersadar, ternyata serius betul ini suami saya. Jadi bahwa ternyata saling berkait ya, antara kebutuhan yang kedonyan itu, kalau bahasa Jawanya kedonyan, itu yang laki atau yang perempuan itu bisa dua-duanya, dan itu bisa mendorong korupsi sangat besar, sangat merebak kemana-mana. Ada banyak teman-teman yang dari daerah itu sebenarnya hidupnya wajar, biasa, tapi ketika masuk ke Jakarta kemudian bikin proposal macam-macam, karena itu dianggap gampang, dan terlibat dalam libasan korupsi yang besar semacam itu. Ini yang harus kita jaga betul, artinya kita jaga betul hati kita supaya tidak terlalu terikat dengan dunia sehingga tidak terlibat dalam hal semacam itu. Itu satu sisi. Nanti yang kita bahas juga yang saya sebut nasar itu ya. Ini ternyata bahwa korupsi, anek uang korupsi kadang-kadang dibuka ini bukan karena korupsi itu jahat, karena itu bisa untuk menjadi tenaga, untuk menjadi peluru untuk menembak lawan. Jadi ketika nasar itu kan burung bangkai, pemakan bangkai. Jadi orang sekarang itu bukai salah uang ini bukan untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, tapi untuk mengamankan posisinya dan menyerang posisi lawan politiknya. Jadi tujuannya nggak jelas juga. Dan kalau begini artinya bisa dibayangkan ke depan kayak apa Indonesia kalau wajahnya seperti ini. Itu mungkin pengantar pendek, nanti kita eksplorasi. Mas Toto mudah-mudahan bisa menambahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Kang Mas, Abah, Habib, Anis Soleh Ba'asin yang kami cintai, serta Mas Lea yang kami banggakan, serta sederek-sederek sedoyo, sedulur-sedulur, bertemu lagi setelah Mei lalu saya kesini bersama Mbah Jiwo. Itu sangat luar biasa antusiasme dan tuturan-tuturan dari Mbah Jiwo waktu itu dengan sabetan-sabetan wayangnya yang sangat menggelitik cerita-ceritanya. Menarik tadi yang disampaikan dari Habib Anis tentang cerita tadi, tentang cerita tentang 1 miliar. Ini juga ada kisah ini yang sebenarnya memang benar-benar terjadi. Ini ada di Jakarta.
teringat tadi ketika cerita itu saya juga teringat memaknai sebuah kejujuran. Ada seorang office boy itu yang bersih-bersih itu, yang bersih-bersih di sebuah kantor perbankan. Perbankannya ini perbankan nasional BUMN. Dia setelah semua pegawai-pegawai dari bank tersebut sudah pulang, tinggal dia sendiri yang ada di kantor. Waktu dia membersihkan salah satu meja, dia menemukan setumpuk uang dalam jumlah yang menurut dia, bagi dia ini sangat luar biasa besarnya, pecahan 100.000 rupiah. Waktu itu dia tidak ada pikiran apapun untuk mengambil selembar dari tumpukan pecahan 100.000 itu. Apa yang dia lakukan waktu itu? Dia langsung menghubungi security, petugas keamanan atau satpam perbankan yang ada di sana. Nah, satpam itu juga kaget. Kenapa ada setumpuk uang, segempok uang sampai tertinggal di meja salah satu karyawan. Nah, si satpam kemudian segera menghubungi pimpinan dari perbankan tersebut, dan setelah dihitung ini sangat luar biasa. Nilainya mencapai 100 juta rupiah. Dan sampai pimpinan dari perbankan itu datang, setelah dihitung itu benar-benar masih komplit. Tidak ada satu pun yang hilang, tidak ada satu lembar uang pecahan 100.000 ketika itu. Walaupun gini, kalau dia punya pikiran jahat atau kalau dia tidak memiliki kejujuran, pasti tidak ada yang mengetahui kalau dia akan mengambil uang tersebut. Tidak ada pegawai yang tahu. Nah, saya tadi ingat itu karena kejujuran sekarang ini memang sangat mahal sekali. Bahkan KPK, saya tadi sangat berharap ada KPK yang datang ke sini, karena KPK ini memiliki salah satu slogan, berani jujur hebat. Nah, ini saya juga ingin mendorong sebenarnya, untuk mendorong bahwa kejujuran itu sekarang menjadi hal yang sangat dinanti-nantikan, hal yang sangat diimpikan. Kita juga masih ingat pekan lalu, malah pekan ini, hari Senin, tentang uang 1 miliar yang ada di rumahnya seorang mantan petinggi partai, yang dia waktu itu ketika dia disangka pertama kali oleh KPK ini menyebut bahwa kalau dia sampai terbukti korupsi, dia siap digantung di Monas. Nah, ini tinggal menunggu ini. Kita tinggal menunggu detik-detik kapan nanti dia siap-siap untuk digantung di Monas. Mungkin saya mau menyebut namanya, tapi namanya kok hampir-hampir sama ya dengan yang ada di sini gitu. Saya nggak enak ini mau menyebut namanya ini. Jadi masuk akal ya. Uangnya luar biasa, 1 miliar, dan ini tidak ada hubungannya dengan LSM yang dia bentuk, tetapi ini murni menurut KPK ya, murni karena ada hubungannya dengan skandal Wisma Atlet di Hambalang. Ini sangat luar biasa. Ada 1 miliar di rumah seorang mantan petinggi partai. Makanya tadi ini pola-pola kejujuran sekarang ini yang sangat mahal. Ada trias politika, semuanya sudah terkena sudah terkena virus korupsi. Virus yang sangat luar biasa, berdampak pada masyarakat luas. Kalau kejahatan yang sifatnya biasa, artinya seputar kriminalitas, ini hanya akan memutus dia sendiri, pelakunya sendiri. Anak seorang pencuri belum tentu dia pencuri. Anak seorang perampok bukan perampok. Tapi efek dari korupsi ini ada sekian generasi yang akan terpangkas. Contohnya korupsi dana APBD. APBD tahun 2009 katakanlah. Itu dipotong, sebenarnya dana itu untuk dana bantuan sosial pembangunan masjid, dana bantuan sosial untuk
pengerasan jalan, dana bantuan untuk pembangunan pos-pos kamling di kampung-kampung. Yang turun sebenarnya 100.000, tapi yang sampai ke tangan dari dari yang mengajukan proposal tinggal 70, bahkan ada yang sampai 50. Ini kemana? Makanya ini kan sebenarnya mereka kalau anggaran itu digunakan yang sebenar-benarnya, yang benar-benarnya untuk pembangunan masjid. Ini kan masyarakat sekitar yang tinggal di daerah itu bisa menikmati betapa nyamannya beribadah di masjid tersebut. Tapi karena ada pengurangan dana, ada penyunatan dana, ada penggerogotan uang negara ini, akibatnya mereka tidak bisa menikmati hal seperti itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini pentingnya sekarang kita juga menyoroti dunia hukum yang ada di sekitar kita. Kita sekarang sering melihat, sering menyaksikan, bahkan sering terjadi di lingkungan kita sendiri. Kita ingat kasus Mbah Minah yang mencuri 3 biji kakao di Cilacap. 3 biji kakao di Cilacap, dia dituduh mencuri. Padahal waktu itu ceritanya ada biji coklat ya, kakao itu biji coklat jatuh dari pohonnya. Ada 3 biji. Nah 3 biji ini diambil karena dia merasa kelaparan. Nah karena kasus-kasus seperti itu sering terjadi, si pemilik perkebunan yang notabene ini miliknya pemerintah melaporkan ke kepolisian, melaporkan ke pihak yang berwajib. Akhirnya diusut tuntas sampai hadir di meja pengadilan. Tetapi kita ingat, yang sesumbar mau digantung di Monas itu sudah berapa lama dia digantung-gantung kasusnya ini. Tidak jelas kasusnya. Sepertinya orang ini tidak tersentuh. Ini yang dinamakan hukum sekarang ini tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Artinya masyarakat kecil yang berperkara, yang tersangkut kasus-kasus hukum, cepat sekali mereka ditangani sampai divonis, sampai di meja pengadilan, sampai dimasukkan ke penjara. Pencuri sendal jepit di Gorontalo itu diancam hukuman sampai 4,5 tahun. Mencuri sandal jepit butut milik aparat keamanan dilaporkan. Tapi kita bisa melihat berapa banyak kasus-kasus yang menimpa pejabat-pejabat di negeri kita ini yang dipetieskan. Vonisnya berapa tahun untuk mencuri ratusan juta rupiah? Tidak lebih dari 3 tahun. Dibandingkan dengan sandal jepit ancamannya sampai 4,5 tahun. Ini yang namanya kan hukum itu sekarang memang tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Ini yang harus kita cermati bersama. Ini yang harus kita kawal bersama-sama. Bahwa tidak ada sekarang itu satu celah, satu ruang di sekitar kita yang bisa terbebas dari virus-virus hukum, virus-virus kasus hukum, virus-virus kasus korupsi. Yang itu bisa merugikan kita sampai anak keturunan kita. Salah satu tadi di belakang ketika setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya sangat tersentuh dengan lagu-lagu yang dibawakan oleh Orkes Puisi Sampak Gusuran ini. Ada lagu-lagu yang sifatnya religius, ada lagu-lagu yang menggugah semangat kita untuk berani berkata atau bersifat menegakkan sifat-sifat dari kejujuran itu. Mendengarkan lagu-lagu religi tadi kan ini sebenarnya dari apa yang malam ini kita dengarkan tadi menjadi langkah awal betapa kita bisa memulainya untuk melawan hal-hal yang terjadi di negeri kita, di lingkungan pejabat-pejabat kita. Makanya mendengarkan lagu-lagu religi ini sangat bermanfaat karena lirik-lirik tadi yang disampaikan
sangat menggugah kita dan emosinya memang emosi untuk membangun negeri kita menjadi lebih baik. Saya kira itu dulu Mas Anis, Abah Anis, Habib Anis. Nanti kita bisa sambung dengan dialog, saya pikir akan lebih menarik supaya ini bisa lebih hidup lagi. Saya kira itu. Terima kasih Mas Agus. Mas Agus ini Mas Toto undangannya. Ini pimpinan redaksi Harian Wawasan Semarang. Saya ingat satu hal. Anda semua pernah dengar hadis tentang kalau Fatimatus Zahra mencuri saya potong tangannya. Pernah dengar? Pernah dengar gak? Kalau Fatimah putri Muhammad mencuri saya potong tangannya. Pernah ya? Konteksnya apa? Konteksnya gak diangkat. Konteks hadis itu sering gak diangkat. Ceritanya begini, suatu saat di Madinah itu ada seorang yang golongan atas, katakanlah golongan priayi ya, golongan atas, kelas atas, melakukan sesuatu yang disebut pencurian. Nah, beberapa sahabat mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan dia hukum, jangan dihukum dia, karena dia orang yang terpandang di Madinah. Waktu itulah Rasulullah marah beliau, kemudian mengatakan, kamu tidak ingat bangsa-bangsa masa lalu dulu hancur karena hukumnya apa yang disebut Mas Toto tadi, hanya dihantamkan pada orang-orang kecil, tapi tidak pada orang-orang besar di antara mereka. Kemudian dilanjutkan, bahkan kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Itu akhir hadisnya. Jadi hadis itu menegaskan bahwa banyak bangsa hancur itu ketika hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan itu hari ini terjadi di bangsa kita. Kalau kita tidak cepat-cepat, bukankah ini tanda-tanda kehancuran? Karena Rasulullah dengan marah waktu itu, benar-benar marah. Jadi kata sahabat di dalam hadis itu sampai memerah wajahnya. Beliau kalau agak marah itu memerah wajahnya. Karena ada sahabat yang datang dan ingin katakanlah merayu Rasulullah supaya hukumnya dilunakkan lah, karena ini orang besar gitu. Jadi ini yang sering psikologi semacam ini yang sering mengacaukan kita. Tapi psikologi kita kan kadang-kadang nggak gitu. Nggak karena melunakkan, bukan karena ini orang, tapi karena sesama pencuri mbok jangan berat-berat hukumnya kan gitu kan. Ya, masuk akal ya. Jadi kalau sesama pencuri ya wes supaya untuk memenuhi syarat lah. Ya 3 tahun, 2 tahun, gitu. Kalau lama-lama nanti kasihan. Nanti kalau saya kena juga jangan dilama-lamakan kan. Jadi hal-hal semacam ini yang menjadi, ini yang saya sebut para nasar itu. Jadi mungkin ini yang harus kita catat dari hal itu. Mas Lia, ini kan Anda kan salah satu koordinator, bukan salah satu koordinator dari puisi menolak korupsi. Pasti kan concernnya kan sama kan? Saya mungkin sebelum nanti mengundang beberapa kawan untuk membacakan puisinya, mungkin jenengan kasih perspektif gambar besar tentang bagaimana asal mula dan apa